Oke, Oke, teman-teman sudah kumpul semua. Selamat sore. sore Bang. Mungkin dari kita Sore. untuk mengadakan diskusi terkait dengan eh, tugas kita, tugas kelompok untuk menganalisis isu-isu yang sedang berkembang saat ini di dalam lingkup ASN. Sebelum kita mulai diskusi, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa, dimulai. Selesai. Oke teman-teman, mungkin dari teman-teman sekalian ada yang mau duluan memberikan bahan isu untuk diskusi kita kali ini. Ya, Dipersilakan. izin saya dari Muhammad Fikri dari KPP Tanjung Pinang, Angkatan 10. Silakan. Jadi saya ada nih dapat isu tentang netralitas ASN dalam pemilu dan pilkada. Menteri Pan-RB menegaskan ASN wajib menjaga netralitas pada pemilu serta pilkada 2024-2025. ASN tidak boleh berpihak atau ikut kampanye politis, baik langsung maupun melalui media sosial. Pelanggaran dapat dikenai sanksi disiplin atau bahkan pemberhentian tidak hormat sesuai UU ASN nomor 5 tahun 2014 dan UU Pemilu. Isu yang dibahas dalam artikel saya dapat ini Bang, tentang Bawaslu RI. Total ada 314 kasus pelanggaran netralitas ASN di Pilkada 2024 adalah mengenai pelanggaran netralitas aparatur sipil negara dalam pemilihan kepala daerah Pilkada 2024. Dampaknya jika isu tak diselesaikan dan pihak terdampak, pilkada yang tidak berjalan secara adil atau terkesan dipengaruhi oleh ASN yang tidak netral dapat merusak integritas, Bang. Pemilu yang kurang adil berpotensi menurunkan partisipasi masyarakat dalam memilih dan dapat menghasilkan pemimpin yang tidak mewakili kehendak rakyat. Pihak terdapat masyarakat yang bisa kehilangan kepercayaan terhadap sistem pemilu, lalu lembaga pengawas penyelenggara pemilu bisa dipandang gagal dalam menjaga integritas pemilu. Keterkaitan dengan substansi manajemen ASN seharusnya fokus pada pelayanan publik, bukan kepentingan politik. Pelanggaran netralitas merupakan objektif dalam penilaian kinerja ASN. Kaitan dengan agenda 3, yaitu netralitas ASN dalam pemilu dan pilkada merupakan bagian dari substansi manajemen ASN, terutama dalam kaitannya dengan kode etik, perilaku disiplin, dan penerapan sistem merit dalam birokrasi. Itu isu yang saya dapat. Mungkin bisa dilanjut sama rekan-rekan yang lain. Itu diskusi. Lain punya bahan isu yang lain, boleh? Izin Bang, Ya, silakan. saya dapat isu juga nih. Mungkin bisa jadi pembanding dari isu yang diberikan rekan kita itu. Yang mana isu saya ini adalah remunerasi dan kesejahteraan aparatur sipil negara. Kenapa saya angkat isu ini? Saya melihat masih terdapat ketimpangan dalam sistem penggajian dan pemberian tunjangan antar instansi serta antar daerah. Nah, saya lihat banyak ASN merasa bahwa penghasilan yang diterima tidak sebanding dengan beban kerja dan tanggung jawab yang diemban, terutama di sektor fungsional dan wilayah terpencil. Mengapa saya angkat isu ini? Jika tidak segera diselesaikan, yang pertama ada beberapa bahaya ya, yang mungkin bisa berdampak bagi kita para ASN. Yang pertama itu potensi pelanggaran etika atau penyimpangan seperti korupsi, pungli, dan lain-lain. Yang kedua, ASN berprestasi enggan bertahan di instansi tersebut karena beban kerja tidak sesuai dengan gaji yang didapatkan. Untuk pihak yang terdampak atas isu ini, yang pertama ASN secara langsung, kemudian instansi pemerintah, kemudian masyarakat, dan yang terakhir juga negara. Solusi yang sedang dilakukan atau yang dapat saya berikan, yang pertama penyesuaian tunjangan dan gaji di RAPBN 2025 dan 2026. Kemudian penguatan sistem evaluasi kinerja ASN. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada rekan yang mau menambah isu, saya persilakan.
saya kembalikan kepada moderator. Sekian, terima kasih. Silakan rekan. Ini kali ini saya yang mau nambahkan isu ya. Isu yang sering terjadi, tidak hanya baru-baru ini dari kalangan ASN, ini sudah sering jadi sorotan publik sebenarnya. Yang sering terjadi yaitu Siap. isu tentang mudik ASN. Mudik ini sudah sering terjadi di media maupun masyarakat menjadi sorotan. Yang mana mudik ini sebenarnya tradisi di Indonesia. Tapi pada saat mudik atau cuti mudik itu sering terjadi pelanggaran, yang mana adanya cuti tambahan. Jadi kita yang berpikir bahwa ASN ini hobi cuti, suka menambah-nambah cuti terus ninggalin pekerjaan. Jadi susah kan. Itu ini bagus diangkat karena sering, kan lagi sering sih. Emang tiap tahun sudah jadi pembahasan di masyarakat. Nah, ini menimbulkan isu-isu yang sering menjadi masalah. Oke, mungkin teman-teman yang lain ada isu tambahan lain? Izin rekan-rekan, di sini saya juga ada tambahan isu yaitu mengenai tuntutan pengangkatan CPNS dan P3K. Faktanya banyak peserta yang sudah terlanjur mengundurkan diri dari pekerjaan sebelumnya, bahkan sudah bersiap pindah ke lokasi penempatan. Dan dampak isu sosial jika tidak diselesaikan, yang pertama dampak terhadap peserta, mulai dari kerugian finansial, psikologis, kehilangan motivasi, dan juga potensi resign atau beralih profesi. Sedangkan untuk pemerintah mungkin dampaknya menurunnya kepercayaan publik, terganggunya citra pemerintah, dan ketidak terpenuhinya kebutuhan SDM. Sedangkan keterkaitannya terhadap substansi manajemen ASN, yang pertama ini mengenai perencanaan kebutuhan ASN. Pemerintah wajib menyusun kebutuhan ASN berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja di setiap instansi. Berikutnya yaitu pengadaan ASN, rekrutmen dan pengangkatan. Yang ketiga, pengembangan karir dan kepastian status kepegawaian. Jika ada teman-teman yang ingin menambahkan. Ya, ada lagi teman-teman, ini baru beberapa isu, mungkin boleh tambah yang lain. Siap, dari saya ada isu Bang tentang pencegahan konflik kepentingan, yaitu Menteri Pan-RB Rini Widianti ini pada Juni 2025 itu meninjau implementasi peraturan Menteri tentang pencegahan konflik kepentingan ASN. ASN itu diimbau menjadi agen perubahan dengan edukasi internal dan melaporkan potensi benturan kepentingan terutama dalam pengadaan perizinan. Nah, kalau dampak isu ini tidak diimplementasikan itu bisa mengakibatkan kayak maraknya praktik korupsi dan kolusi. Tanpa pengelolaan konflik kepentingan, peluang penyalahgunaan jabatan tetap terbuka. Itu Bang dari saya. Ada lagi teman-teman isu? Izin Bang, ada isu dari saya. Isu itu transformasi digital dan adaptasi ASN. Nah, jadi yang pertama itu deskripsi isu dan faktanya. Jadi isu yang dibahas berkaitan dengan tantangan dan kebutuhan transformasi digital dalam birokrasi, serta bagaimana ASN dituntut untuk beradaptasi di tengah perubahan sistem kerja, pelayanan publik dan teknologi informasi. Transformasi digital ini jadi ujian besar buat ASN. Apakah mampu berubah dan berinovasi atau justru tertinggal dalam sistem yang makin canggih dan cepat? Nah, yang kedua itu ada dampak jika isu tak diselesaikan dan pihak yang terdampak. Nah, jika ASN tidak mampu beradaptasi terhadap digitalisasi, pelayanan publik bisa terganggu, lambat, dan tidak efisien. Pemerintah akan kesulitan mewujudkan birokrasi modern yang responsif dan transparan, dan masyarakat dirugikan karena pelayanan tidak maksimal. Untuk pihak yang terdampaknya, ASN itu sendiri jadi bisa tertinggal, stagnan, bahkan tergeser jika tidak mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan sistem digital. Bisa juga ke instansi pemerintahnya, gagal mencapai target kinerja, inovasi terlambat. Nah, dan terakhir bisa masyarakat umum juga tidak menerima pelayanan yang cepat, transparan, dan profesional seperti yang dijanjikan melalui transformasi digital. Nah, untuk yang ketiga, ada keterkaitan dengan substansi manajemen ASN. Transformasi digital sangat berkaitan erat dengan substansi manajemen ASN seperti
Yang pertama, pengembangan kompetensi. Jadi ASN harus ditingkatkan kemampuannya, terutama dalam literasi digital. Nah, yang kedua ada manajemen kinerja berbasis teknologi. Penilaian kerja ASN mulai diarahkan menggunakan sistem digital, dashboard kinerja, SKP, dan lain-lain. Nah, yang ketiga rekrutmen dan rotasi jabatan. Jadi mengandalkan manajemen talenta digital yang objektif dan berbasis data. Nah, yang terakhir empat, kaitan dengan agenda 3. Jadi agenda 3 membahas soal pentingnya peningkatan kapasitas ASN dalam menghadapi tantangan zaman, termasuk di dalamnya digitalisasi. Nah, jadi adaptasi ASN terhadap transformasi digital merupakan bagian dari komitmen untuk menciptakan ASN yang profesional, adaptif, dan berdaya saing sesuai semangat Smart ASN dan manajemen ASN modern. Jadi sekian dari saya, terima kasih. Oke, dari beberapa isu mungkin yang bisa kita jadikan bahan ini yang dari Abang ya, yang terakhir ya, transformasi digital dan adaptasi. Ini kaitan langsung dengan agenda 2 kita, yang mana ini termasuk dalam kriteria ASN berakhlak ya kan, ada adaptif. Karena kita perlu beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Jadi mungkin bisa kita jadikan bahan isu pembahasan kita besok. Mungkin ada lagi, ada tambahan atau sudah cukup? Saya belum izin. Oh ya, ada lagi, boleh. Siap. Nih, Ya. atas nama siapa Bang? Saya Davin Gevara Ahmad dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Bandung. Ya, silakan Bang. Ada isu apa ini? Kalau dari saya isu reformasi UU ASN dan mobilitas karir ASN. Oke. Silakan Bang. Jadi apa itu reformasi UU ASN? Yaitu revisi terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Lalu tujuan reformasi Undang-Undang ASN yaitu mewujudkan ASN berbasis merit, lalu profesional dan berintegritas, dan adaptif terhadap teknologi perubahan. Lalu poin penting reformasi Undang-Undang ASN yaitu penyederhanaan birokrasi, lalu promosi berbasis kompetensi bukan kedekatan, lalu yang terakhir manajemen ASN fleksibel dan terbuka. Lalu kesimpulan yang bisa saya ambil adalah reformasi Undang-Undang ASN dan mobilitas karir adalah fondasi baru birokrasi yang unggul dan berdaya saing. Lalu ASN masa depan harus siap berubah, berkembang, dan melayani dengan sepenuh hati. Sekian yang bisa saya sampaikan. Oke Bang Davin, terima kasih. Ya, kita semua ya, teman-teman kita ya. Ya, Bang. Yap, dari sudah. isu ini, setelah ini akan kita kumpulkan melalui grup WhatsApp dan akan kita lakukan diskusi lanjutan. Terima kasih teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam diskusi langsung ini melalui Zoom. Mungkin saya juga kalau ada kekurangan atau teman-teman juga mungkin ada tambahan yang tidak tersampaikan, terima kasih saya ucapkan. Nah ini mari kita lanjutkan diskusi kita melalui WhatsApp, dan juga sebelum mengakhiri diskusi kita saat ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Baik teman-teman, terima kasih atas partisipasinya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Oke.